Keindahan alam yang ditawarkan Gunung Merbabu memang sangat menggoda, hingga banyak orang khususnya pendaki gunung yang menjadikan Gunung Merbabu sebagai destinasi. Sebagai salah satu gunung tertinggi di Jawa Tengah, Gunung Merbabu memang menyuguhkan pemandangan mempesona, khususnya saat sunrise atau matahari terbit dan sunset atau matahari terbenam. Namun, di balik pesona keindahan yang terkenal itu, Gunung Merbabu juga menyimpan kisah-kisah misteri dan aneka hal gaib. Di dua video sebelumnya, kita telah menyingkap keberadaan kerajaan gaib dan bank gaib di Gunung Merbabu. Sekarang kita akan mengungkap keberadaan pasar setan yang ada di sana. Inilah reportasenya, dan selamat menyelami dunia misteri. Di Gunung Merbabu ada beberapa jalur pendakian yang biasa digunakan para pendaki untuk mencapai puncak Merbabu. 3 jalur pendakian yang terkenal mistis adalah jalur Selo, jalur Wekas, dan jalur Cuntel. Jalur Selo mungkin jalur pendakian yang paling populer karena paling banyak digunakan oleh para pendaki. Namun jalur ini juga dipercaya sebagai jalur pendakian yang paling angker. Ada banyak pendaki yang mengaku pernah mendengar suara-suara aneh, seperti suara gamelan atau langkah kaki yang mengikuti, padahal saat itu sedang mendaki sendirian atau dalam kelompok kecil. Ada pula pendaki yang pernah melihat sosok bayangan hitam yang bergerak cepat di antara pepohonan. Yang kedua adalah jalur Wekas. Dibandingkan jalur Selo, jalur Wekas relatif lebih sepi, tapi tidak kalah angker. Sering ada pendaki gunung yang kesurupan saat melangkah di jalur Wekas, atau kerasukan makhluk halus. Mereka yang mengalami hal itu tiba-tiba berubah perilaku, jadi agresif, atau berbicara menggunakan bahasa yang tidak dimengerti kawan-kawannya. Kejadian semacam itu sering dianggap sebagai bentuk gangguan makhluk gaib yang mendiami Gunung Merbabu. Kemudian yang ketiga adalah jalur Cuntel. Di jalur ini ada sebuah pohon besar yang dikenal sebagai pohon keramat. Pohon itu dipercaya menjadi tempat bersemayamnya makhluk gaib raksasa. Karenanya, para pendaki yang melewati jalur ini selalu berusaha menjaga ucapan atau perbuatannya selama lewat di sana, agar penunggu jalur itu tidak sampai terganggu. Salah satu kisah menakutkan yang pernah terjadi di jalur pendakian itu dialami oleh seorang wanita bernama Yeni, yang tanpa sengaja masuk ke pasar setan ketika sedang mendaki Gunung Merbabu. Kisah itu dituturkan oleh Yeni sendiri yang kebetulan kami temui di sana. Sekian tahun lalu, Yeni dan rombongannya mendaki Gunung Merbabu. Ada 5 orang waktu itu, yaitu Yeni, Ganis, Dian, Firman dan Eki. 5 orang itu sudah sering mendaki bersama-sama. Mereka memang pecinta gunung, dan sudah biasa mendaki gunung, khususnya yang ada di wilayah Jawa. Gunung Merbabu adalah salah satu destinasi favorit mereka, karena di sana bisa membuat foto-foto artistik terkait pemandangan yang mereka saksikan. Waktu itu, Yeni menceritakan, ia beserta rombongannya melewati jalur Selo. Karena sudah beberapa kali mendaki Gunung Merbabu, Yeni dan teman-temannya pun tahu kalau jalur itu biasanya ramai. Namun, waktu itu kebetulan jalur Selo tampak sepi. Di depan dan di belakang mereka tidak terlihat ada rombongan pendaki lain. Yeni dan teman-temannya pun terus melangkah di jalur itu sambil memanggul tas besar di punggung masing-masing. Waktu itu siang menjelang sore, dan Yeni serta Ganis melangkah berdekatan. Pada waktu sedang melangkah itulah, Yeni tiba-tiba merasakan kepalanya pusing atau berputar, sementara matanya berkunang-kunang. Khawatir akan pingsan, Yeni segera meraih lengan Ganis yang ada di dekatnya. Ganis seperti terkejut ketika tiba-tiba Yeni mencengkeram lengannya. Karena waktu itu sedang membawa beban berat di punggung, Ganis jadi kehilangan keseimbangan, dan ia terjatuh. Yeni ikut jatuh, dan ambruk di atas tubuh Ganis. Lalu sesuatu yang sangat aneh kemudian terjadi. Ketika Ganis dan Yeni jatuh bersama, sementara tangan Yeni masih mencengkeram lengan Ganis, 2 wanita itu tiba-tiba merasa berada di tempat lain. Bukan di jalur Selo yang telah mereka kenal, tapi seperti di tempat asing yang baru mereka saksikan.
Tempat yang disaksikan Yeni dan Ganis waktu itu seperti pasar, dan mereka menyaksikan banyak orang di sana, namun tidak terdengar suara apapun. Yeni dan Ganis bangkit dari jatuhnya, lalu mereka berdiri. Keduanya sangat yakin berada di tempat yang berbeda, bukan di jalur slow yang tadi mereka lewati. Yeni dan Ganis juga tidak mendapati teman-temannya di sana. Yang mereka lihat adalah orang-orang asing yang sepertinya tidak mempedulikan keberadaan Yeni dan Ganis di sana. Sambil tercengang, Yeni berbisik pada Ganis, "Kita di mana ini?" Ganis sama tercengang, dan dia tidak tahu mereka ada di mana. Ganis sangat tahu daerah pegunungan, dan tempat yang ia lihat bersama Yeni waktu itu sama sekali tidak mirip daerah pegunungan. Karena yang mereka saksikan benar-benar sebuah pasar. Ada banyak orang berjualan menggunakan kios-kios seperti pasar daging yang biasa mereka lihat. Juga ada banyak pembeli yang berlalu lalang. Sebagian sedang bertransaksi di kios, sebagian lain tampak melangkah dengan membawa tas belanjaan. Semua yang mereka saksikan di sana benar-benar persis seperti pasar daging, tapi anehnya tidak ada suara apapun. Benar-benar hening dan sunyi. Sebagian besar orang yang mereka lihat di sana juga tampak mengenakan pakaian panjang berwarna hitam, dengan tudung kepala. Satu hal yang langsung terlintas dalam benak Yeni maupun Ganis adalah bahwa di gunung tidak ada pasar, apalagi pasar daging. Kesadaran itu membuat keduanya jadi ketakutan, dan diam-diam mereka berpikir kalau mereka mungkin telah tersesat ke alam gaib. Kesadaran itu pula yang menggerakkan Yeni dan Ganis untuk mencari jalan keluar dari sana. Bagaimanapun mereka harus keluar dari pasar itu, untuk kembali ke jalur pendakian di Gunung Merbabu, untuk menemui teman-temannya yang masih ada di sana. Yeni dan Ganis mengedarkan pandangan di sekeliling tempat mereka berdiri, mencari-cari sesuatu yang sekiranya tampak seperti jalan keluar. Ketika berbalik ke belakang, mereka mendapati ada lorong yang tampak lengang dan agak gelap. Dan entah bagaimana Yeni yakin kalau lorong itu bisa mengantarkan mereka keluar dari pasar aneh tersebut. Yeni dan Ganis pun lalu mendekati lorong yang cukup gelap itu, melangkah lurus tanpa yakin akan sampai kemana. Namun, seiring kaki terus melangkah, mereka samar-samar mendengar suara-suara memanggil-manggil nama mereka. Yeni dan Ganis mengenali itu suara teman-temannya. Maka keduanya pun semakin mempercepat langkah, dan terus menelusuri lorong itu. Sampai kemudian mereka mendapati lorong yang semula gelap makin tampak lebih terang. Sampai akhirnya tiba-tiba mereka telah kembali di jalur pendakian tempat tadi mereka terjatuh. Yeni dan Ganis sama-sama mendapati diri mereka berada di jalur pendakian tadi, dan tubuh keduanya masih bertumpukan akibat jatuh bersama. Tiga teman mereka tampak mengerubungi, dan terlihat lega ketika akhirnya Yeni dan Ganis mulai bergerak. Eki bertanya pada Yeni dan Ganis, menanyakan kondisi mereka. Yeni segera bangkit dari atas tubuh Ganis, lalu Ganis ikut berdiri. Yeni dan Ganis berpandangan, lalu memandangi sekitarnya dengan bingung. Yeni bertanya pada teman-temannya, apakah dia dan Ganis tadi pingsan? Dan teman-temannya mengatakan kalau mereka berdua seperti orang pingsan tapi juga seperti orang sadar. Yeni serta Ganis lalu menceritakan pengalaman yang barusan mereka alami, dan teman-temannya seketika bergidik ngeri. Keberadaan pasar gaib di Gunung Merbabu memang sudah terkenal, khususnya di kalangan masyarakat yang tinggal di lereng gunung tersebut. Sebagian mereka menyebutnya pasar setan, sebagian lain menyebutnya pasar bubrah. Mereka meyakini pasar itu merupakan tempat makhluk-makhluk gaib melakukan transaksi jual-beli, sebagaimana manusia melakukan jual-beli aneka kebutuhan sehari-hari. Menurut masyarakat di sana, Watu Gubuk di Gunung Merbabu adalah pintu gerbang menuju kerajaan gaib, yang di dalamnya ada pasar setan. Namun, kebanyakan orang tidak berani ke sana secara sengaja dengan niat memasuki alam gaib. Kebanyakan orang yang akhirnya masuk ke alam gaib itu seringkali karena ketidaksengajaan, seperti yang dialami Yeni dan Ganis tadi. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan reportase dan kisah-kisah misteri lain di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.